Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lastri. Video kali ini akan membahas tentang syarat-syarat izin untuk membuka usaha apotek atau surat izin apotek. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuka usaha membuat apotek atau teman-teman apoteker yang sudah mempunyai modal ingin menjadi seorang wirausaha, maka ikutin terus video ini ya, karena saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar izin apotek teman-teman bisa keluar dan apoteknya bisa beroperasi secara legal. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru join atau baru ketemu dengan YouTube channel ini, dukung terus YouTube channel saya agar terus berkembang dan terus memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang dunia farmasi dan apoteker dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga di like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman dan di share kepada teman-teman lainnya, mana tahu ada teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi tentang video ini. Teman-teman yang mempunyai niat membuka usaha apotek dan ingin berwirausaha di bidang farmasi ini, maka untuk agar bisa beroperasi, maka apotek ini harus mempunyai surat izin apotek atau yang disebut sebagai SIA. Nah, apa tahap-tahap yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman memiliki SIA ini? Maka teman-teman pertama harus mempunyai lokasi atau tempat, itu pasti ya. Jadi untuk berusaha apotek, jadi nanti lokasinya akan disurvei. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab atau teman-teman sendiri adalah seorang apoteker. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus mempunyai produk-produk apa yang teman-teman akan jual nantinya gitu. Jadi setelah teman-teman mempunyai keempat ini, maka teman-teman bisa lanjut untuk pengurusan surat izin apotek. Nah, untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara mencari apoteker atau mengurus surat izin praktek apotekernya bagi teman-teman yang bukan apoteker, nah lihat video saya yang telah membahas tentang bagaimana sih cara mengurus surat izin praktek apoteker. Pengurusan izin ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya teman-teman ya, atau sering kita sebut dengan DPM PTSP. Nah, nanti di dinas ini itu sudah memakai sistem online, sistem submission atau OSS. Ya, ini adalah program pemerintah yang jadi nanti setelah teman-teman terlink atau sudah mengupload beberapa data yang diperlukan ke dalam sistem OSS tadi, maka teman-teman nanti akan mempunyai yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Jadi ada nomor inilah teman-teman yang nanti mempermudah teman-teman untuk pengurusan izin yang lainnya. Teman-teman yang telah mempunyai NIB ini nanti teman-teman juga harus sampai kepada tahap pengurusan pemenuhan komitmen. Jadi setelah tahapan pemenuhan komitmen baru teman-teman mempunyai surat izin apotek. Oke, secara detail saya akan membantu teman-teman atau memberikan informasi kepada teman-teman persyaratan apa saja yang harus dipenuhi satu persatu untuk mendapatkan surat izin apotek tersebut. Nah, untuk istilah di pengurusan ini ya teman-teman ya, itu ada istilah apa itu adalah apoteker penanggung jawab apotek. Itu bagi apotek yang dimiliki oleh seorang yang bukan seorang apoteker. Nah, sedangkan pemiliknya disebut sebagai PSA, ya, pemilik sarana apotek, gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu seorang apoteker dan pemilik apotek itu lebih baik lagi karena selain menghemat biaya untuk pembayaran gaji apoteker, teman-teman pasti akan lebih mudah memahami bagaimana memenuhi persyaratan izin-izin tersebut. Ada 15 syarat-syarat administratif yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman akan melakukan pengurusan izin surat izin apotek ini ya teman-teman ya. Pertama yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP APA dan KTP PSA. Kemudian yang kedua pas foto 3x4 ataupun 4x6, nanti dikondisikan aja sesuai dengan daerah masing-masing. Itu juga foto APA dan PSA. Yang ketiga itu ada NPWP. Jadi NPWP juga NPWP PSA dan NPWP APA.
Kemudian yang kelima itu adalah SIPA apoteker. Nah, SIPA ini adalah surat izin praktek apoteker yang sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Jangan lupa ditonton teman-teman ya. Kemudian yang kelima ada persyaratan denah lokasi ataupun denah bangunan. Nah, ini bertujuan nanti mereka akan melakukan survei. Jadi apakah bangunan lokasi itu sudah sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah untuk mendirikan sebuah apotek. 6 itu adalah NIB, jadi nomor induk berusaha. Jadi teman-teman yang seperti saya sebutkan di awal video tadi bahwa sebelum lanjut ke pengurusan surat izin apotek, teman-teman pasti nanti akan diarahkan oleh petugas untuk mengurus NIB dulu. Jadi setelah teman-teman mendapatkan NIB baru dilanjutkan sampai ke pengurusan surat izin apotek. Kemudian yang ketujuh, teman-teman harus mempunyai surat rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kalau apoteker ini dinaungi oleh Ikatan Apoteker Indonesia, sehingga untuk perizinan yang berhubungan dengan profesi apoteker, maka teman-teman harus meminta surat rekomendasi dengan IAI setempat, teman-teman. Kemudian yang ke-8, teman-teman harus mempunyai surat izin atasan jika teman-teman masih bekerja di tempat lain sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri, tapi bukan sebagai penanggung jawab. Jadi ada peraturan terbaru bahwa apoteker bisa berpraktek di 3 tempat, di mana satu sebagai penanggung jawab, sedangkan 2-nya sebagai apoteker pendamping. Sehingga di tempat lain teman-teman boleh mengajukan perizinan sebagai penanggung jawab. Kemudian yang ke-9, ini teman-teman harus mempunyai surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemilik sarana apotek atau PSA tersebut itu tidak sedang bermasalah, artinya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Itu adalah surat pernyataan di atas materai. Kemudian yang ke-10 adalah teman-teman harus mempunyai daftar asisten apoteker. Nah, jika apotek teman-teman ini mempunyai asisten apoteker, maka teman-teman harus memberikan daftar asisten apotekernya. Ke-11, teman-teman berhubungan dengan yang poin ke-10 tadi, bahwa teman-teman yang sudah mempunyai asisten apoteker dan merekrut asisten apoteker, jadi mereka juga harus mempunyai yang namanya surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian atau SIP-TTK ya, jadi juga harus tetap aktif surat izinnya, makanya bisa direkrut. Ke-12 itu teman-teman membutuhkan daftar alat atau peralatan kesehatan yang dibutuhkan di apotek tersebut. Nah, nanti kita bahas di next video bahwa untuk mendirikan sebuah apotek, maka apotek tersebut juga mempunyai dan harus memenuhi beberapa peralatan yang harus ada gitu. Jadi sarana dan prasarana yang harus ada di apotek tersebut, untuk seperti lemari narkotik. Nah, lemari ini dengan syarat dan ketentuannya itu tetap harus ada walaupun teman-teman tidak menyalurkan atau menjual narkotik tersebut. Yang ke-13 itu adalah perjanjian kerjasama antara apoteker penanggung jawab dengan PSA. Jadi di bawah notaris itu ada perjanjian kerjasama dengan persyaratan sesuai itu apoteker dan pemilik sarana. 14 ya teman-teman ya, itu juga dibutuhkan fotokopi kepemilikan tempat usaha jika milik sendiri atau sewa menyewa. Jadi juga harus ada surat pernyataan sewa menyewa lokasi tersebut atau bangunan tersebut. Terakhir teman-teman, yang poin ke-15, teman-teman untuk mendapatkan surat izin apotek, maka teman-teman harus mempunyai rekomendasi dari Dinas Kesehatan ya. Jadi ini tetap berkaitan ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman lanjut ke DPMPTSP Kota untuk melanjutkan perizinan, itu ada dulu tahapnya ke Dinas Kesehatan yang harus dipenuhi, dapat rekomendasi, dapat berita acara, baru lanjut ke surat izin apotek ke DPMPTSP Kota. Teman-teman, itu adalah 15 poin persyaratan administratif yang harus teman-teman penuhi agar SIA atau surat izin apotek teman-teman keluar dan apoteknya bisa beroperasional secara legal. Oke teman-teman, cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan saat ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini atau merasa video ini bermanfaat, bantu dengan like, kemudian jangan lupa juga untuk di-share kepada semua teman-teman yang mana tahu membutuhkan informasi yang ada di video ini. Dan jangan lupa dukung juga
channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe agar teman-teman terus mendapatkan informasi di dunia farmasi dan apoteker. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa, assalamualaikum.